Selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, hari ini kita bakal nyelam lebih dalam nih ke laporan keuangan interim paruh pertama 2025 dari PT Hetzer Medical Indonesia Tbk, kodenya MEDS. Iya, MEDS. Sumber utama kita ya, laporan keuangan mereka per 30 Juni 2025. Tapi, nah ini penting nih, laporannya ini belum diaudit. Nanti kita bahas artinya apa. Krusial itu. Misi kita hari ini, ya kita mau bedah bareng-bareng gimana sih kondisi finansial Med sebenarnya dan tekanan apa aja yang lagi mereka hadapi. Oke, siap ya? Mari kita bongkar. Siap, mari. Jadi, gambaran awalnya aja udah bikin agak gimana gitu ya. Pendapatan mereka anjlok lumayan dalam, hampir 42% dibanding periode yang sama tahun lalu. Iya, itu signifikan banget penurunannya. Dan kerugian bersihnya juga bengkak, jadi 3,87 miliar. Nah, apa nih yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka ini? Nah, ini yang menarik. Kontras di baliknya. Jadi di satu sisi, penjualan produk yang dulu jagoan pas pandemi, kayak tensimeter gitu ya, itu anjloknya parah banget 96,5%. Wah, itu wajar sih ya, efek normalisasi pasca pandemi kan? Betul, itu bisa dimaklumi. Tapi, di sisi lain, ada satu produk, Bufant Cap, penutup kepala medis itu loh. Penjualannya malah meroket 187,6%. Oh, justru naik tinggi ya? Iya, tinggi banget. Ini nunjukin ada pergeseran pasar yang tajam banget. Tapi sayangnya, ya lonjakan satu produk ini aja belum cukup kuat. Belum cukup ya, artinya ya meskipun ada satu yang bagus, secara keseluruhan profitabilitasnya pasti kena pukul dong. Tepat sekali. Kenaikan si Bufant Cap ini nggak bisa nahan beban penurunan yang lain. Akibatnya yaitu margin laba kotor mereka kegerus parah. Dari berapa jadi berapa tuh? Dari kisaran 30%, sekarang tinggal 10% aja. Wow, tipis banget jadinya. Iya. Dan ini diperparah lagi sama biaya operasional. Kayaknya susah banget motong biaya secepat pendapatannya turun. Oh, jadi biayanya nggak fleksibel gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ini yang biasa disebut negative operating leverage. Jadi biaya tetapnya itu kayak makan porsi pendapatan yang makin kecil. Oke. Jadi pendapatan turun, margin makin tipis. Nah, gimana dampaknya ke nadinya perusahaan nih, arus kas operasinya? Nah, ini dia bagian yang paling bikin khawatir dari sisi operasionalnya. Arus kas dari aktivitas operasionalnya itu berbalik total. Berbalik gimana maksudnya? Jadi kalau di paruh pertama 2024, mereka masih bisa ngasilin kas, surplus ya, sekitar 2,28 miliar rupiah. Nah, sekarang di H1 2025 malah defisit 2,33 miliar rupiah. Wah, jadi minus ya? Iya, minus. Artinya, operasi bisnis inti mereka sekarang ini malah bakar duit tunai, bukan ngasilin. Waduh, kalau operasi intinya aja udah bakar duit, kalau gimana mereka danain kegiatan sehari-hari? Nutupin kekurangannya gimana caranya? Pasti ada sumber lain kan? Benar. Dan disinilah kita lihat ketergantungan yang makin tinggi sama utang. Total liabilitasnya itu naik 28% loh, cuma dalam 6 bulan. Naik 28% dalam setengah tahun. Cukup tinggi ya? Tinggi. Dan yang paling bikin melotot itu, pos utang lainnya pihak berelasi. Ini naiknya gila-gilaan, 452%. 452% utang ke pihak berelasi. Ya, angkanya fantastis, tapi ya itu, sekaligus jadi tanda tanya besar soal tata kelola. Kita kan nggak tahu detailnya gimana, bunganya berapa, jaminannya apa, jatuh temponya kapan. Iya juga ya. Transaksi sama pihak berelasi seringkali kurang transparan gitu ya. Betul, risikonya di situ. Oke, selain jadi ngandelin utang dari pihak berelasi ini, gimana kondisi aset mereka? Barangnya laku nggak sih di tengah penjualan yang turun gini? Justru ini dia, bom waktu lainnya nih. Persediaan barang jadi mereka itu malah numpuk, naik 55% dalam 6 bulan terakhir. Loh kok bisa? Padahal penjualannya tadi turun drastis. Nah, itu dia. Kontradiktif banget kan? Persediaan ini sekarang jadi dominan banget di aset lancar mereka. Sampai 70% nilainya. Wah, gede banget porsinya. Iya, akibatnya rasio cepat atau quick ratio-nya itu kan buat mengukur kemampuan bayar utang jangka pendek pakai aset yang paling gampang cair, anjlok jadi cuma 0,69 kali. Di bawah 1 ya berarti? Artinya apa tuh?
Artinya, kas dan piutang mereka aja nggak cukup buat nutupin kewajiban jangka pendeknya, mereka harus bisa jual persediaan itu dulu. Jadi persediaannya numpuk dan susah pula jadi uang tunai gitu ya? Persis. Dan ini kelihatan juga dari siklus konversi kasnya. Angkanya mencapai 818 hari. 818 hari itu Ya. kan lebih dari 2 tahun ya? Betul. Bayangin agak, perlu waktu lebih dari 2 tahun buat Mets ngubah investasi di bahan baku, sampai barang jadi, sampai akhirnya jadi kas lagi di tangan. Ini tekanan likuiditasnya luar biasa berat. Oke. Jadi setelah kita lihat semua ini ya, pendapatan anjlok, kas operasi minus, utang bengkak, terutama dari pihak berelasi, terus persediaan numpuk nggak kejual. Apa nih artinya semua ini buat Anda yang lagi ngamatin Mets? Ya, ini gambaran perusahaan yang lagi menghadapi tekanan likuiditas sama solvabilitas yang akut. Serius ini. Risiko operasionalnya juga tinggi banget. Karena ketergantungan produk sama stok tadi ya? Iya, karena produk andalannya udah nggak laku kayak dulu, dan stoknya numpuk nggak bisa dijual cepat. Ditambah lagi, risiko tata kelola yang signifikan. Gara-gara gutang pihak berelasi yang gede dan nggak transparan itu, plus laporannya nggak diaudit ya? Tepat. Itu poin penting banget. Laporan nggak diaudit itu bikin kita makin susah percaya angkanya. Jadi keberlangsungan usaha mereka ini sangat bergantung sama suntikan dana dari luar dan kemampuan manajemen buat ngerombak bisnis secara drastis. Oke, jadi kesimpulannya udah jelas banget ya. MIDS ini posisinya lagi sulit banget. Pendapatan turun, arus kas negatif, stok barang numpuk, dan sangat bergantung sama utang internal yang detailnya kita nggak tahu pasti. Situasinya emang genting, bisa dibilang gitu. Kemampuan manajemen buat jual persediaan itu, motong biaya habis-habisan, sama restrukturisasi utang bakal jadi kunci banget ke depannya. Tapi, ya itu tadi. Tapi, ya itu, tanpa ada audit independen, sulit buat Anda sebagai pihak luar buat bener-bener yakin sama angka yang disajikan. Dan seberapa efektif sih langkah perbaikan yang mereka klaim nanti. Nah, sebagai penutup nih, satu pertanyaan aja buat Anda renungkan. Mengingat ketergantungan mereka yang besar banget sama dana dari pihak berelasi, ditambah lagi nggak ada verifikasi audit independen, seberapa besar sih keyakinan yang bisa Anda kasih ke rencana atau klaim perbaikan yang mungkin nanti diumumin sama manajemen Meds? Pertanyaan bagus itu. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya. Oke, sampai jumpa di Deep Dive kita berikutnya.